Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Saudara, beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Nah, tema yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini yakni persiapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Nah, di studio kita telah hadir orang nomor 1 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Asri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nanti akan berbagi informasi, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang harus ditahu oleh masyarakat kita yang nantinya akan mengeluarkan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, bupati dan wakil bupati kabupaten, dan juga wali kota dan wakil wali kota seprovinsi Sulawesi Tenggara. Nah, menyinggung persiapan kita ini, Pak, gimana persiapan dari pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi pesta demokrasi, Pak? Ya, saya kira kami alhamdulillah dalam ketika PKPU 2 itu tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal diterbitkan oleh pimpinan kami dalam hal ini KPU RI, tentu kami langsung bergerak bekerja dalam rangka untuk mensukseskan pemilihan serentak ini di tahun 2024. Ya, jadi persiapan kami tentu sejak awal kami sudah merencanakan anggarannya dan alhamdulillah itu sudah diselesaikan. Kemudian setelah itu kami bentuk badan ad hoc. Jadi badan ad hoc kami yang di PPK sebanyak 1.105 orang dari 221 kecamatan yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian 2.285 kelurahan dan desa. Personil kami sudah bentuk itu sebanyak 6.855. Jadi kesemuanya ini sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan kemudian teman-teman badan ad hoc bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu kemudian sekarang pasca tanggal 22 Mei yang lalu, ya, itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah menurunkan daftar penduduk potensi pemilu pilkada dalam hal ini disingkat dengan KB4. Kemudian itu disinkronkan dengan data pemilih tetap di pemilu terakhir. Jadi ketika kita sinkronkan, lalu kemudian karena di PKPU 7 tahun 2024 itu, bahwa untuk pemilih di pilkada, itu paling banyak pemilih yang ada di TPS itu adalah 800. Setiap TPS paling banyak. Begitu pula di Undang-Undang 10 tahun 2016. Tetapi karena ketika kita melihat kembali dan pimpinan kami memberikan arahan, jadi sehingga turun menjadi 600. Jadi 600 PTPS itu teman-teman dari divisi data melakukan sinkronisasi terhadap jumlah DP4 yang diturunkan yang disandingkan dengan daftar pemilih tetap kita yang di pemilu, sehingga kita dengan angka 600 pemilih di setiap TPS, sehingga kita sekarang jumlah TPS kita dari pemilu yang lalu sebanyak 8.154, sekarang untuk di pilkada kita adalah 4.855 TPS. Dari 4.588 itu, inilah yang dilakukan oleh teman-teman PPS dalam hal untuk mencocokkan dan meneliti DP4 yang diturunkan oleh pemerintah dan kemudian disandingkan dengan daftar pemilih tetap yang ada di pemilu yang lalu, maka teman-teman PPS sesuai dengan kewenangannya sesegera mungkin untuk melakukan rekrutmen pantarlih, petugas pemutahiran daftar pemilih. Dan alhamdulillah mereka di tanggal 24 Juni yang lalu mereka sudah dilantik dan langsung mereka bekerja. Sekarang ini semalam kami sudah, dari kemarin sampai semalam, kami sudah membahas bersama dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota yang membidangi data dan kemudian menghadirkan PPK. Karena PPK ini adalah tugasnya menerima semua daftar
pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih dalam hal pencoplitan. Kemudian mereka membuat rekapitulasi, ya, dan kemudian hasil rekap itu akan diberikan kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota dalam hal persiapan untuk mengumumkan DPS. Tetapi yang perlu diketahui Pak Anca, dalam perjalanan teman-teman Pantarlih ini bekerja untuk melakukan pencocokan dan penelitian ini, data yang diturunkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 1.883.620. Jadi DPT terakhir kita di pemilu yang lalu itu adalah sebanyak 1.867.931. Jadi kita ada kenaikan sekitar 15.689 pemilih. Ya, makanya ini teman-teman kami yang di Pantarlih melakukan pencocokan tersebut. Apakah ini betul-betul yang diturunkan oleh pemerintah kemudian disandingkan dengan DPT terakhir masih masih ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ataukah mereka sudah keluar? Dalam hal untuk memastikan itu tentu teman-teman Pantarlih ini akan bekerja. Dan itu kerjanya adalah bentuknya sensus. Dia turun langsung langsung ke rumah-rumah untuk memastikan hal itu. Kalau toh juga misalkan ada keluarga kita yang masih terdaftar namanya dalam hasil pensinkronnya tadi, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal, tentu juga harus dipastikan betul enggak yang bersangkutan ini sudah meninggal apa tidak. Jadi hal-hal yang ini betul-betul kerja-kerja Pantarlih memastikan semua elemen-elemen data yang ada di masyarakat itu sendiri. Ya, Pak Ketua, berarti seperti tadi tugas dari Pantarlih untuk memastikan data tersebut, arti mengunjungi semua rumah warga gitu. Ya, karena dia sensus kan. Ya, semua di rumah warga untuk mencocokkan data itu apakah masih terdaftar gimana? Gitu Pak Ketua ya. Betul. Jadi dia memastikan bahwa data yang ada, ya, hasil sinkron dari DP4 yang diturunkan oleh pemerintah tadi dengan data pemilu terakhir, ya, itu teman-teman Pantarlih ini mau memastikan semua. Jadi jumlah Pantarlih kita yang tersebar di 17 kabupaten kota itu sebanyak 7.213 orang. Terbagi 17. Ya, terbagi 17. Ini untuk memastikan semua kerja-kerja ini. Pak Ketua, dari jumlah itu, dari harus berkunjung setiap rumah, batasannya sampai kapan Pak Ketua agar masyarakat tahu oh ternyata kita ada kunjungan nanti dari petugas Pantarlih kita? Ya, jadi kan masa kerja Pantarlih kan adalah sebulan. Kemarin mereka diresmikan atau dilantik tanggal 24 Juni. Tentu mereka masa akhir tugasnya itu di 24 Juli. 24 Juli mereka sudah mengakhiri tugasnya. Hari ini kita sudah tanggal 19, tentu teman-teman Pantarlih ini tinggal 5 hari lagi bekerja. 5 hari bekerja. Tetapi kita alhamdulillah berdasarkan informasi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Muhammad Mumin Fahimuddin, bahwa kita berdasarkan data nasional yang ada di KPU RI, bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara itu merupakan yang tercepat keempat seluruh Indonesia dalam melakukan pencoplitan. Ya, kita alhamdulillah karena kita sudah 100% yang dilakukan yang dicoplit oleh teman-teman Pantarlih kami dari 1.883.620 tadi. Tadi malam kami sudah melakukan rapat evaluasi pencoplitan. Kemudian setelah itu teman-teman PPK akan membuat rekap, lalu kemudian rekapitulasi itu akan diberikan kepada teman-teman kami. Pak Ketua, ini kira-kira sudah berapa persen? Kan ini 5 hari lagi Pantarlih bekerja kita. Ini kalau diperkirakan sudah berapa persen yang mereka akan semua atau mengunjungi rumah warga ini? Sudah 100%. Sudah 100%. Berarti sudah selesai. Selesai. Berarti rumah ada tambahan pekerjaan dari teman-teman Pantarlih kami ini, tetapi itu tidak dicoplit lagi. Ya, makanya semalam sudah disampaikan kepada teman-teman kabupaten kota termasuk PPK karena ada data yang baru-baru diturunkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 21.382 orang. Ini data tambahan? Iya, data tambahan. Di luar dari data DP4 yang diturunkan tanggal 2 Mei yang lain. Ini data tambahan, itu 21.382. Ini ada beberapa hal yang ada di
yang ada di dalam data itu. Yang pertama misalkan TNI Polri. TNI Polri mungkin mereka yang masuk ke usia pensiun. Ya ini tentu mereka sudah bisa menyalurkan hak ya. Karena mereka tidak lagi ada keterikatan dengan lembaga TNI Polri. Yang bersangkutan sudah dibebas tugas. Ini mungkin yang masuk data tersebut ya, Dok. Termasuk juga menyangkut tentang perubahan tanggal lahir. Ya, jadi ada beberapa hal dari 21.382 orang ini ada beberapa item yang ada di dalamnya. Tentu ini kerja-kerja teman-teman PPS dan PPK untuk memastikan angka 21.000 ini supaya nanti clear akan dilakukan penggabungan antara data yang diturunkan di tanggal 2 Mei dengan data tambahan yang baru beberapa hari yang lalu disampaikan kepada KPU Provinsi. Pak Ketua, ini kan seperti tadi Pak Ketua memang sudah selesai, 100% sudah selesai. Ini kan kita inginkan data yang benar-benar ada ya, yang real di lapangan dan kedua warga atau wajib pilih kita ini Pak Ketua. Nah, Pak Ketua gimana kalau ada warga yang belum dikunjungi dan ada dia belum terdata atau gimana nih Pak Ketua? Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Betul, Pak. Jadi dari angka 1883 tadi, tentu juga pasti masih ada warga kita yang masih luput dari daftar yang masuk yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya tentu yang kita harapkan adalah masyarakat kita harus proaktif ya terhadap tahapan-tahapan di persiapan kita untuk menuju ke tanggal 27 November. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah bagi masyarakat kita yang betul-betul nyata belum terdaftar, Ya. itu kan nanti dengan sendirinya diketahui. Satu, teman-teman Pantarli tidak akan mungkin berkunjung ke rumahnya kalau tidak ada daftar nama yang ada di pegangan mereka gitu. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada namanya dan tidak dicoklit, berarti masyarakat kita kami harapkan proaktif untuk datang ke PPS atau ke PPK atau ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk melaporkan dirinya bahwa saya ini belum ada teman-teman dari Pantarli yang datang di rumah saya untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, itu yang kita butuh proaktif ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang masyarakat kita tidak melakukan hal itu, tentu ada kesempatan berikutnya. Jadi pasca pencoklitan ini tentu ada rekap. Setelah rekap, itu akan diberikan kepada KPU Kabupaten Kota dalam hal untuk melakukan penyusunan untuk menuju ke daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini tentu Pak Ansa itu akan disampaikan kepada teman-teman PPS untuk diumumkan selama 14 hari. Jadi akan ditempel di papan-papan pengumuman yang mudah diakses oleh warga masyarakat. Jadi di situ warga mengetahui apakah dia terdaftar dalam pemilihan nanti itu Pak. Jadi memastikan apakah yang bersangkutan ada nama di dalam daftar itu atau belum. Kalau belum ada nama, tentu kita harapkan kepada warga itu untuk menyampaikan langsung kepada proaktif kepada pihak PPS ataupun pihak PPK. Kan di dalam PPS itu kita umumkan selama 14 hari, lalu kemudian teman-teman atau kami di KPU akan menunggu tanggapan atau masukan masyarakat selama 21 hari. Di situ ada disiapkan formnya. 21 hari. Ya, disiapkan formulirnya. Ketika misalkan ada satu warga yang merasa atau memang betul-betul belum ada namanya, diberikan formulir itu untuk diisi sesuai dengan elemen data yang ada di KTP-nya. Lalu setelah itu, teman-teman kami akan memasukkan yang bersangkutan apabila betul-betul belum terdaftar dalam DPS. Dari komentar Pak Ketua tadi intinya proaktif dari masyarakat kita ya, mungkin bagi masyarakat yang belum ada kunjungan dari petugas Pantarli ini ya setidaknya datang mengunjungi PPK-nya. Betul. Mungkin juga bisa datang langsung ke KPU. Betul. Untuk mencatat. Nah, kalau juga masyarakat belum bisa melakukan, nantinya akan ada papan pengumuman apakah dia sudah terdaftar dalam pemilihan nantinya Pak Ketua ya. Betul. Gitu. Pak Ketua sedikit lagi menarikin dari tadi Pak Ketua katakan ini jumlah sebelumnya itu 8.154 ya yang TPS kita. Betul. Nah sekarang sisa 4.588.
pengurangan dari 8.000 ke 4 ini mungkin karena gimana ini Pak Ketua? Ya, pengurangannya gini, karena di Undang-Undang 7 itu dan kemudian juga di PKPU pemutahiran daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari yang lalu, bahwa jumlah pemilih di masing-masing TPS itu paling banyak 300. Kenapa dia 300? Karena di situ menyangkut tentang 5 surat suara. Ya, pimpinan kami sudah melakukan simulasi beberapa kali dan kemudian untuk memastikan berapa sih surat suara yang ada di masing-masing TPS dengan kurun waktu dibuka TPS itu dari jam 7 sampai pada pukul 13.00. Ya, jadi dengan simulasi itu tentu di situ mendapatkan informasi bahwa ternyata yang boleh dengan interval waktu tadi itu cuma 300 pemilih di masing-masing TPS. Kemudian pada PKPU 7 tahun 2024 ini menyangkut tentang data pemilih untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, itu paling banyak 600. Ya. Tentu idealnya atau sebenarnya mudahnya adalah 2 TPS di pemilu digabung menjadi 1 TPS di pilkada. Karena dia surat suaranya kan cuma 2. Ya. Cuman gubernur, bupati, kalau di kota cuman gubernur dengan wali kota, kan gitu aja. Nah, sehingga dengan 2 surat ini tentu ini adalah sangat mudah teman-teman KPPS dalam melakukan tugasnya. Tidak terlalu ribet. Makanya pemilih yang ada di TPS itu dinaikkan. Ketika dia dinaikkan tentu berimbas pada pengurangan TPS yang gitu. Nah, sehingga ketika dilakukan sinkronisasi data tadi, lalu kemudian didapatkan angka idealnya itu di 4.588 TPS yang di Sulawesi Tenggara Pak, di Sulawesi Tenggara ya. Jadi mungkin masyarakat kita atau penonton kita ya, jika merasa TPS-nya yang sebelumnya ada di kompleksnya mungkin Pak ya, saja mungkin tadi bergeser gitu. Tetapi tentu tidak akan jauh. Karena dalam hal untuk melakukan penghitungan atau penghitungan TPS berdasarkan data pemilih yang ada, tentu itu tetap kita memperhatikan adalah demografi dan geografi dari masyarakat kita. Kan rohnya untuk pembangunan TPS itu adalah satu, itu harus didekatkan dengan pemilih. Kenapa harus didekatkan? Supaya masyarakat kita antusias untuk datang di TPS. Oke, itu rohnya supaya masyarakat antusias ya untuk memberikan suara. Nah, pemilihan ini secara langsung ya jujur dan adil gitu Pak Ketua. Nah, memang sangat dibutuhkan dari integritas dan juga profesionalitas dari peserta pemilu kita ini. Nah, menanggapi hal itu, apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara? Tadi dikatakan Pak Ketua ya, setelah jeda begitu kita akan kembali. Saya tetaplah bersama kami. Jalan-jalan, let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV.
Selamat pagi saudara, kita kembali berjumpa di sesi kedua dalam program Sapa Kendari. Bagi saudara kita yang baru menyimak sesi kedua, tema yang kita angkat pada pagi hari ini dalam diskusi yakni persiapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Nah, di studio kami tadi telah memberikan kita informasi yaitu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Asri. Di sesi pertama tadi telah menjelaskan terkait tentang jumlah dari wajib pilih kita yang boleh dikata dalam tahap pendataan ya, dan juga dengan jumlah TPS yang pemilihan kepala daerah tahun ini menurun dibanding sebelumnya yang mencapai 8.000, sekarang kurang lebih 5.000 TPS. Nah, di sesi terakhir tadi ada pertanyaan Pak terkait tentang si jujur dan adil. Untuk menciptakan hal tersebut Pak, kita harus ada integritas ini. Menanggapi hal itu di mana ini Pak? Ya, tentu kami kalau di penyelenggara itu kan begini. Integritas itu adalah kami junjung tinggi. Satunya kata dan perbuatan. Ya, kami di KPU itu adalah satu. Kami sudah diikat dari pasal 3 di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya. Menyangkut tentang 11 prinsip yang harus dipatuhi oleh teman-teman penyelenggara. Ya. Kemudian 11 prinsip ini kemudian inilah yang masuk pada bagian kerja-kerja teman-teman atau kami di penyelenggara. Lalu kemudian 11 prinsip juga ini bagian dari terintegrasi dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 menyambut tentang 11 prinsip itu. Ya, salah satunya adalah menyambut tentang kejujuran, menyambut tentang keadilan, kemudian kepentingan umumnya, kepastian hukumnya, independensinya, lalu kemudian akuntabelnya, termasuk juga integritas kita. Jadi kesemuanya ini tentu kami di KPU betul-betul berdiri tegak sebagai penyelenggara yang melaksanakan proses penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan sampai pada proses akhir sebelum para peserta itu dilantik. Tentu itu adalah masih bagian dari kerja-kerja KPU. Nah, ketika mereka dilantik, ya, tentu kita di KPU tinggal menunggu apakah ada yang mengundurkan diri dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi sebelum menuju ke sana, tentu kita di KPU ini harus memastikan kerja-kerja kami. Semua yang kami kerjakan, tahapan demi tahapan, itu harus berkepastian hukum. Dan kemudian kerja-kerja itu harus akuntabel. Ya, kerjanya bertanggung jawab dan hasilnya dapat kami pertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah masalah kejujuran seorang penyelenggara. Dia betul-betul memposisikan dirinya di tengah-tengah peserta. Kami betul-betul tidak akan memberikan kelebihan informasi kepada satu peserta atau dua peserta, bahwa perlakuan kami adil dan setara. Semua peserta itu harus kita perlakukan adil dan setara. Sehingga hal-hal yang inilah yang betul-betul kami jaga, karena ini sebagai bagian dari tugas kami untuk bisa mensukseskan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Apalagi ini kan Pak Anca, kita untuk pilkada ini betul-betul karena ini menyangkut tentang pimpinan kita yang ada di daerah. Ya. Lalu kalau coba kita bandingkan gesekannya, tentu pasti gesekannya lebih keras ini. Ya, tetapi kan saya kira kalau kami sebagai penyelenggara betul-betul melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya, berdasarkan asas pemilu langsung umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil, termasuk 11 prinsip tadi, ya saya kira insya Allah kami serahkan kami serahkan kepada Allah Subhanahu. Insya Allah. Setuju saya lancar ya. Tujuannya adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan dan kita mendapatkan pemimpin kita baik itu di gubernur, provinsi, kemudian bupati di kabupaten, wali kota ya. Pak Ketua, hingga saat ini dari kacamata Pak Ketua, gimana penilaian Pak Ketua ini? Ada hambatan-hambatan tidak dengan alur dari persiapan kita ini? Ya, saya kira alhamdulillah sampai hari ini kita masih enjoy untuk melaksanakan tugas ini. Kita sekarang sudah masuk pada tahapan persiapan untuk pengumuman DPS. Kemudian insya Allah nanti tanggal 27 dan 29 Agustus itu proses pencalonan
ya. Dan kemudian dari hasil pencalonan tadi tentu ada beberapa berkas-berkas yang disampaikan sebagai syarat administrasi bakal calon. Ya, itu nanti akan kami klarifikasi dari tanggal 29 sampai kerja-kerja kami tanggal 21 September. 22 September kita penetapan siapa yang menjadi calon gubernur, siapa yang menjadi calon bupati, siapa yang jadi calon wali kota. Lalu kemudian kami di tanggal 23 itu kita akan melakukan pencabutan nomor urut. Itu nomor jangan lagi Pak. Waktu mungkin ada besar sedikit waktu kita ini. Menjibu ini tugas-tugas dari yang melakukan pengawasan pemungutan suara ini DPKU itu Pak Ketua. Kalau kita lihat ini kan kerja mereka cukup berat ini. Bagi hari hanya ini Pak Ketua sampai ada yang sakit begitu Pak Ketua. Mengantisipasi hal itu gimana ini Pak Ketua? Ya, saya kira gini. Satu adalah resiko penyelenggara sudah seperti ini. Itu satu. Tetapi tidak serta-merta kami langsung menyampaikan hal seperti itu. Tentu ada juga hal-hal yang pimpinan kami sudah memikirkan. Iya. Pertama adalah ada MOU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu teman-teman kabupaten sekarang sudah melakukan hal itu. Dalam hal itu bagaimana supaya teman-teman kami di badan ad hoc itu bisa terjamin kesehatan. Ya, artinya kita juga tidak berdoa bahwa yang bersangkutan sakit atau mendapatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetapi mitigasinya adalah sudah kita atau pimpinan kami sudah pikirkan dalam hal itu BPJS Ketenagakerjaan tadi. Iya kan kita lihat ini pemilihan baru-baru ini kan banyak juga yang mereka kerja sampai subuh berlalu dari pagi ya. Betul. Artinya kita inginkan hasilnya maksimal insya Allah. Iya. Baik Pak Ketua, karena di sesi terakhir kita ini mungkin Pak Ketua ada himbauan kepada masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam mengeluarkan hak suara mereka. Silakan Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dimanapun Anda berada, saya sebagai pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili rekan-rekan saya berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk betul-betul proaktif dalam kami menghadapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini secara serentak tanggal 27 November 2024. Keaktifan Bapak Ibu sekalian tentu itu adalah memudahkan kerja-kerja kami untuk melaksanakan pesta demokrasi 5 tahun sekali untuk kita menentukan pemimpin di daerah kita masing-masing. Dengan ini saya sangat berharap kepada kita semua bahwa mari kita sama-sama mengawal tahapan-tahapan yang kami laksanakan, dan kemudian kalau ada hal-hal yang di luar dari regulasi, ya ranahnya juga sudah ada. Dalam hal ini adalah masyarakat dibukakan ruang untuk menyampaikan laporannya ke pihak Bawaslu. Nanti akan pihak Bawaslu melaksanakan tugasnya dalam hal kalau misalkan ada penyelenggara yang bekerja di luar dari koridor hukum yang telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap mudah-mudahan melalui dialog ini tingkat partisipasi kita bisa meningkat. Ingat, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2020. Oke, baik Pak Ketua. Ya, saudara, demikian interaksi kami dengan Ketua Provinsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan dengan informasi terbaru ini dapat membantu saudara-saudara kita untuk menentukan hak suaranya di tanggal 27 November 2024. Saya Silvia Sekia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.